warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Aulia dan rekan saya Asida Mayanti dan Ersa Larasati. Kami akan menjelaskan tentang bumi dan tata surya. Yang pertama adalah teori metamorf atau metamorfosis reproduksi. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli integrasi dari Indonesia bernama Roy Khan pada tahun 2022. Dinyatakan bahwa awal mula gugusan planet terdekat adalah pada waktu sebelum penciptaan alam semesta yang masih seperti air. Yang kedua adalah teori Big Bang. Pada mulanya, menurut penilaian seorang Belgia bernama Jobs Hay yang merupakan seorang fisikawan dan astronom, kemudian pada tahun 1927 di Observatorium Mount Wilson di Los Angeles, Amerika Serikat, Edwin Hubble mengarahkan penelitian tentang penilaian yang dikemukakan oleh Joseph Mitre Hubble. Teori mengatakan bahwa langit seperti yang ada saat ini akan terus berkembang. Yang ketiga adalah teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang astronom Inggris bernama Raymond Arthur Tolton pada tahun 1996. Menyatakan bahwa tata surya awal terdiri dari dua bintang kembar dengan salah satu dari bintang-bintang ini meledak dan membuat bertonton material terlempar. Yang keempat adalah teori keadaan tetap. Teori ini pertama kali diajukan oleh Sir James pada tahun 1920 dan disempurnakan oleh Thomas Gould dan Sir Herman Bond sekitar tahun 1948. Dalam teori ini, alam semesta umumnya tampak identik sepanjang waktu dan tidak akan berakhir. Yang kelima adalah teori kabut nebula. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan disempurnakan oleh Pierre Magalhaes de Leppel pada tahun 1756. Teori ini dikenal sebagai nebula Kant-Laplace. Keenam adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Thomas dan seorang ahli luar angkasa bernama Beckwourth R. Moulton. Tata surya terbentuk karena bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dan mendekati matahari. Tata surya terbagi menjadi 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Karakteristik planet yang pertama Merkurius, waktu yang sedikit untuk mengelilingi matahari. Yang kedua Venus, planet terpanas. Yang ketiga Bumi, kondisi iklim yang sesuai mendukung kehidupan dalam segala bentuk. Bulan adalah satelit alami. Yang keempat adalah Mars, planet merah memiliki debu terbesar sebesar badai. Selanjutnya yang kelima adalah Jupiter, planet terbesar dengan hari terpendek. Satu hari di Jupiter sama dengan 9 jam 55 menit. Yang keenam adalah Saturnus. Fitur terkenal dari Saturnus adalah sistem cincin, sebuah cincin yang sebagian besar terdiri dari partikel es. Yang ketujuh adalah Uranus, planet yang sangat dingin, min 224 derajat Celcius. Yang kedelapan Neptunus, raksasa es. Selanjutnya meteor dan komet. Meteor adalah benda angkasa yang dapat masuk dan bergesekan dengan atmosfer bumi, lalu berpijar dan habis terbakar sebelum mencapai permukaan. Komet merupakan salah satu benda langit. Benda ini juga sering disebut sebagai bintang berekor. Komet adalah bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Tinjauan Al-Quran yang terkandung di dalam bumi dan tata surya adalah artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Miskonsepsi yang biasa terjadi pada bumi dan tata surya. Tata surya seringkali dibilang sebagai energi dari matahari atau gabungan dari planet-planet. Selanjutnya matahari seringkali dibilang sebagai bintang. Satelit sebagai sinyal atau bulan. Urutan planet Saturnus, Neptunus, Uranus, Merkurius, Mars, Bumi, Jupiter. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.